Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asilah. Amma ba'du. Para salikin rahimakumullah. Semoga kita senantiasa dengan niat yang kuat menjaga hati kita agar tetap dibukakan untuk melakukan amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disuri tauladankan oleh junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para salikin rahimakumullah, sahabat saya, para alim, para ulama, ulama, kaum profesional yang saya cintai dan saya hormati, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu yang ditujukan kepada junjungan kita dan para sahabat, aulia, tabi'in, dan khususnya juga kepada mu'alif hadal kitab atau suluk lil murid. Untuk itu kita mari baca bersama-sama. Ala biniyah wa kulli niyatin sholihah wa ila Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa aswajihi wa dzurriyyati ahli baiti wa usul. Wa khususnya hadza mu'alif Syekh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wa faradulum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para salikin rahimakumullah, membaca Quran itu bisa secara khusus, itu secara umum dari Al-Fatihah, ya, Al-Baqarah, terus sampai An-Nas. Nah, yang kedua ini sesuai dengan anjuran, sesuai dengan pelajaran yang ditujukan oleh Rasulullah. Beliau menyebutkan ada namanya adalah Asyabul Munjihat. Asyabul Munjihat itu adalah 7 surat yang menjadi, ya semuanya inti ya. Al-Quran itu semua inti, bukan berarti kita milih. Tetapi in case dalam hal tertentu, maka Rasulullah juga mengajarkan. Karena ada beberapa ayat-ayat Quran kan, seperti yang saya sebutkan kemarin. Kalau itu diteruskan terus menerus, misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 3 kali tanpa nafas dengan mendoakan, dengan menyampaikan hajatnya apa, maka itu juga bisa menjadi wirid. Ya. Dan surat beberapa ayat-ayat yang lain kan juga banyak. Misalkan surat doanya Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alanya waktu muslimin, misalkan itu kalau terus menerus kita bisa menundukkan ya binatang yang buas, bisa menundukkan orang yang kasar, yang keras, tapi melihat kita menjadi lemah lembut, itu bisa kalau itu dilakukan mudawamah dan itu diyakini. Dan itu boleh di dalam Al-Quran meyakini, karena Al-Quran itu intinya kan ada yang bersifat larangan, perintah, kisah, perumpamaan, dan juga adalah doa-doa. Jadi dengan demikian hal seperti itu adalah boleh. Nah,
Para salikin rahmatullah, maka dengan demikian ada namanya menurut Rasulullah itu adalah sab'ah as-sab'ul munjiat. Apa surat yang dianjurkan? Di dalam surat yang 7 itu, 7 surat di dalam Al-Quran yang itu dianjurkan dibaca dalam hal-hal tertentu. Yang pertama ini adalah yang pertama itu adalah Yasin. Ya, karena itu mengapa orang-orang tua kita itu mengatakan kalau malam Jumat baca Yasin, ya minimal seminggu sekali. Misalkan kan gitu kan di dalam harian itu. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah Alif Lam Mim Sajdah. Bapak-bapak, para salikin pasti sudah tahu surat-surat itu. Nah, yang ketiga adalah Ad-Dukhan. Kemudian yang keempat adalah Al-Mulk atau Tabarok. Tabarok itu biasanya dibaca ketika ya dari subuh, menjelang subuh. Begitu imsak, ya mau puasa, nunggu subuh, membaca surat Tabarok itu kira-kira 6 sampai 8 menit jatuh subuh. Jadi biasanya orang-orang tua dulu sebelum habis sholat malam, menunggu sholat subuh, bacaannya biasanya surat Tabarok. Oke. Yang selanjutnya adalah surat Al-Insan. Ya. Yang ketujuh adalah surat Al-Buruj. Surat Waqiah tadi sudah saya baca ya. Udah. Jadi saya ulang, ada 7 di dalam As-Sab'ul Munjiat itu adalah yang pertama adalah Yasin, kedua Alif Lam Mim Sajdah, Ad-Dukhan, Waqiah, Mulk, Al-Insan, Al-Buruj. Nah ini ayo kita amalkan para salikin rahimahullah. Ya, saya tidak usah menerangkan mengapa ada As-Sab'ul Munjiat, karena itu Rasulullah. Dan kita sudah tahu kan, ya kalau Yasin, ya ini orang menyebut adalah jantungnya dari apa? Jantungnya Quran, intinya Quran, pembuka dan esensinya itu Al-Fatihah misalnya. Itu kan banyak sebutan-sebutan. Tapi pendek kata, dengan 7 tadi para salikin, maka pilihlah dari 5 itu 4. Kalau nggak bisa 4 apa? 4 itu Alif Lam Mim Sajdah. Ini ilmunya para sesepuh kita. Yang kedua adalah Yasin. Yang keempat adalah Al-Waqiah. Yang ketiga Waqiah. Yang kelima adalah Mulk. Jadi Ad-Dukhannya untuk dibaca katakan seminggu sekali atau sebulan sekali, atau menjadi bagian dari membaca secara rutin, secara menerus-menerus tadi. Nah, para salikin ada yang bertanya, kok berat ya? 4 enggak, 5 enggak bisa, 4 masih berat. Ambil 3. Nah, ajaran para salikin ulama salaf yang 3 itu adalah Alif Lam Mim Sajdah. Yang kedua Yasin, yang keempat adalah Mulk. Jadi yang selalu ada dari awal sampai 3 ini adalah Al-Mulk. Ya, jadi saya ulang, kalau kita sehari semalam cukup 3, mampu 3, sebaiknya membacanya adalah Alif Lam Mim Sajdah, Yasin, ya, dan yang ketiga adalah Al-Mulk. Nah, ini masih berat.
para salikin rahimahullah masih butuh waktu duduk khusus membaca ya. Kemudian boleh ambil dua. Ambil dua itu disarankan alif lam mim sajdah. Yang kedua muluk. Jadi muluk. Jadi surat Tabarok ini penting untuk kita jalankan, kita baca setiap hari. Nah, surat Tabarok atau orang Jawa menyebut surat Tabarok. Kadang-kala orang kita itu kan tidak tahu nama suratnya, pokoknya Tabarok. Ya. Oke, nah yang terakhir, kalaupun semuanya tidak mampu dari 7 ke 5 ke 3 ke 2, maka minimal sehari semalam 1 surat. Jangan sampai sehari semalam itu tidak membaca Quran. Apa? Ulama salaf mengajarkan, dan ini juga ditunjukkan oleh Rasulullah, bacalah surat Al-Muluk. Al-Muluk atau Tabarok. Jadi Tabarok adalah satu di antara 7 tadi Ashabul Munjihat, itu yang selalu ada adalah Al-Muluk. Al-Muluk. Jadi itu para salikin rahimahullah, itu namanya cara membaca Al-Quran dengan khusus. Selain membaca Quran seperti yang saya sampaikan tadi, secara menerus dalam satu khotam dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Nah, yang khusus di sini bacaan itu adalah 7 surat tadi saya sebutkan, yaitu alif lam mim sajdah, Yasin, Ad-Dukhan, Waqiah, Al-Muluk, Al-Insan, Al-Buruj. 7 nggak bisa, 5. Jadi alif lam mim sajdah, Yasin, Waqiah, Al-Muluk. 4 itu nggak bisa, 3 alif lam mim sajdah, Yasin, Al-Muluk. Kalau 2 alif lam mim sajdah, Al-Muluk. Kalau hanya 1 Al-Muluk, itu insya Allah cesplong. Duit dungon, duit kacatnya anaknya mau ujian, ya anaknya mau ujian tes CPNS, mau diterima di mana, orang tuanya baca Al-Muluk. Ini liridhoillah wa jannah Rasulullah walil hajati waladi misalkan. Jadi ini moga-moga diridhoi Allah, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, dan ini lil hajati walad, saya hajatkan untuk hajatnya anak saya, maka bacalah surat Tabarok. Oke. Saya kalau makan roti nasi aja deh, mintain nasi aja. Ibu Nur Hati Jazuli, monggo. Bu Nur Hati, tolong di-mute Bu Nur Hati. Oke. Suaranya biar nggak keluar. Oke. Oke, ini pertama ya, Bapak Ibu sekalian sudah paham ya, ada surat-surat khusus di dalam Al-Quran, namanya Ashab, ya Sab'ah, As-Sama'ul Munjiat 7. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang terakhir itu harus dijadikan wirid. Wirid itu berarti kita lakukan cara khusus, cara terus menerus. Itu cesplong, insya Allah. Nah, karena itu saya minta, yuk masuk grup sehingga enggak keluarlah. Masuklah grup yang ada OWOS-nya. Yang sudah OWOS atau ODOS, ya jangan ditinggalkan ya. Terus yang tertib. Tidak usah adminnya itu ngingetin, ini tinggal 2 jam lagi, belum membaca, jangan. Kita baca buku aja bisa berhalaman-halaman, baca koran, nyari berita di online
itu bisa berjam-jam loh. Baca 2 halaman saja yang hanya 10-15 menit kemudian kita nggak mau. Jadi apa ya? Yang tertib terus dilakukan. Nah, para salikin rahimahullah, maka disebutkan ya watartilil li alfadhihi, cara membacanya itu dengan tartil dan kita dengan dilafadzkan. Kan ada kan membaca tuh kayak apa? Kayak lalat terbang itu, kayak tawon terbang, ya itu kurang pas. Yang bagus itu kalau bitartili li alfadhihi dan lafadznya dengan tartil dan mengerti maknanya. Ya. Saya lanjutkan. Wal yakun mumtali'an bi 'azamil mutakallimi inda tilawati kalamihi. Ya. Wal yakun, dan hendaklah ia memenuhi hatinya mumtali'an bi 'azamihi, dan hatinya itu disampaikan ya mutakalimin dengan pengucapannya inda tilawati wa kalamihi, ketika membacanya kalaman Allah, membaca kalimat-kalimat Allah itu. Wala yaqra kama yaqra'ul ghafiluna alladzi yaqra'una al-Qur'an bi alsinatin wa sihatin wa aswatin alhi wa qulubin minal khusudin wa ta'zimillah khaliyatan. Jadi kita membacanya itu harus mengagungkan nama Allah dengan memenuhi hatinya khudur ya, dan kita mengucapkan, karena apa? Karena kita itu mengucapkan, membaca firman Allah kalau itu. Wala yaqra kama yaqra'ul ghafilun, jangan kamu membaca Quran itu kama seperti halnya yaqra'ul ghafilun, seperti orang yang membaca itu sedang lalai. Bacanya ini, hatinya kemana, pikirannya kemana, waduh nggak nyampe, ya. Padahal Quran itu kan salah satunya adalah doa. Gimana kita memohon pada Allah kalau kita tidak sampai? Oke? Sampai lalai. Yang membaca Al-Quran itu, ya, alladzi yaqra'ul Quran bi alsinatin fasihah. Membaca Qurannya itu bi alsinatin fasih, makhrajnya benar, ya. Wa aswatin alaihi, dan apa, suaranya itu tinggi, ya. Wa aswatin alaihi wa qulubin min khusyi wa tadimlah, tetapi hatinya itu kosong dan tidak khosya, tidak khusyuk, mutakdimilah, dengan mengagungkan nama Allah khaliyatin, dan itu harus betul-betul dianjurkan adalah kita membaca dengan tartil dan bilaf. Jadi ya ini untuk saya sendiri juga ya. Kadang-kadang kita itu kan dikejar untuk khatam, dikejar untuk, apalagi kalau sudah diingatkan admin itu, pakai cewek-cewek gitu ya, sehingga digantikan ini apa, maknanya apa tuh nggak ngerti. Nah ini mari kita, jadi kalau memang waktunya kurang, ayo kita tambah, kita sediakan waktu untuk membaca Quran itu. Para salikin rahimahullah, ini yang perlu saya sampaikan kepada ibu dan bapak sekalian. Sudah setengah jam belum? Udah saya gini. Oh, enggak kelihatan. Oke. Para salikin rahmatullah, sekarang saya tambah dikit. Nah, bagaimana adab orang ini tadi? Jadi kan kitab-kitabnya. Sekarang adabnya membaca Quran itu kayak apa? Dan itu Quran yang kita baca itu secara wirid. Ya. Kalau kaitannya dengan harus wudu, harus punya wudu, duduknya bagus, ya, dan kemudian kita menghadap pada Allah, itu pasti. Tetapi ini adalah adabul batin.
Jadi sekarang adab batin secara nurani spiritual orang membaca Quran itu adalah yang pertama hudurul qalbi. Jadi para Rasulullah. Jadi selanjutnya dengan demikian saya pada sesi kedua ini, sesi kedua dalam satu jam ini saya mengajak untuk kita bisa menjalankan cara membaca Quran yang benar. Yang syarat-syarat batin kita harus hadirkan. Bukan hanya dalam lafzin wa tartil, tetapi kita juga dalam arti batinnya. Para salikin rahimullah, yang pertama kalau kita membaca Quran itu harus hudurul qalbi. Hati kita itu, qalbi kita itu, fuada kita itu hadir. Masa ibu kita semua membaca kalam Allah seperti hanya kita berhadapan dengan orang tua ngomong bicaranya sambil lari-lari tidak perhatian, maka itu kan juga bisa nggak sampai message kita kepada orang tua. Nah, yang pertama itu yang khusyuk, hudurul qalbi. Yang kedua, tafahum. Jadi mengerti terhadap maknanya. Orang-orang Jawa dulu itu kan gitu kan, mengajarkan tombo ati iku limo sakwarnane, kan? Maca Quran angen-angen sak maknane, ya. Ping pindhone salat wengi lakonono, ping telune wong kang saleh kumpulono, ping papate weten kudu betah limo luwe, ping limane dikir dalu ingkang suwe. Iku kabeh lamun bisa nglakoni insyaallah ta'ala ijabahi. Nah, ini dulu kan? Ya, coba sekarang masjid-masjid besar di kota masih ada nggak puji-pujian seperti itu? Padahal itu adalah the masjid. Itu adalah transmission message. Nilai-nilai yang ditransmisikan kepada jamaah, ayo kita melakukan itu. Jadi yang pertama itu salah satunya adalah maca Quran, membaca Al-Quran, dibaca secara mulai memahami artinya. Oke. Nomor loro, kita harus dengan orang yang pikir dahulu, yang suwe, misalkan dan sebagainya. Ini intinya tidak usah saya bahas tentang pujian itu, tapi intinya membaca Quran itu harus tafahum. Ya. Yang ketiga, membaca Quran itu harus takzim. Takzim itu andap asor, sopan santunnya, wise, polite, sopan. Masa membaca Quran, maaf, saya masih banyak lihat pakai kaos oblong, tidak pakai lengan panjang, kepalanya tidak ditutup, ya. Ini menjadi bagian dari, menurut saya, tidak takzim membaca kalam Allah, membaca ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu takzim. Yang keempat, harus ada khauf. Khauf itu rasa takut. Misalkan disebutkan surat Al-Waqiah, misalkan. Al-Waqiah itu kan terakhir disebutkan narun hamiyah. Jadi jangan sampai kita itu masuk dalam nar, api yang menyala-nyala. Jadi ketika membaca narun hamiyah, hati kita itu terhentak. Ya Allah, jauhkan saya dari, di surat Al-Fatihah, waladhdallin, ya Allah jauhkan saya dari orang yang tersesat. Misalkan itu adalah ketakutan kita agar qalbun kita itu tidak tersesat. Ini dalam konteks membaca. Kan banyak ayat-ayat Quran itu ada ancaman, ya, ada juga anjuran, ada harapan, ya, dan sebagainya.
Jadi membaca Al-Quran itu bisa jadi sahabat-sahabat para salikin bisa nangis ketika membaca surat itu. Al-Qari'atu al-Qari'atu wa ma adraka ma yang yakunu minal farasul masus wa takunul jibal ka'ihnil manfus. Saat mau kiamat semua gunung bumi dihancurkan seperti aneh-aneh, terus apalagi kita, ya Allah kuatkan, gitu kan? Lama itu terus itu. Yang terakhir itu an-narul hamiyah, jangan sampai kita itu sampai kena nar, api yang menyala-nyala. Nah, jadi membaca itu harus direfleksikan dalam diri kita. Jadi yang membaca itu bukan mulut, tetapi kita adalah khauf kalau berkaitan dengan ayat-ayat yang mengancam. Nah, yang kedua, yang selanjutnya, yang kelima, orang membaca Quran pun itu harus juga ada roja, berpengharapan. Ketika doa kan banyak kan, misalkan Robbana atina fid dunya hasanah, gitu kan? Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu Al-Qur'an doanya. Jadi ya Allah, saya berpengharapan kan ya Allah, selamatkan, bahagiakan di dunia, di akhirat, kan? Wakina adzaban, ya Allah jauhkan takut. Jadi, antara khauf dan roja itulah doa. Jadi doa itu biasanya selalu khauf dan roja. Khauf berarti kita itu takut, rasanya itu bergetar hati kita. Kalau roja itu adalah kita betul-betul mengharap pada Allah. Misalkan ku anfusakum wa ahlikum nar, ya jagalah dirimu, ya Allah jangan sampai ada anak cucu kita yang tidak iman. Ya ayyuhalladzina amanu wala tamutunna illa wa antum muslimun, misalkan. Maka kita harus menjaga, kita harus berpengharapan roja, ya Allah keluarga saya, anak saya, cucu saya harus dalam keadaan muslim. Jangan sampai beliau tidak dalam posisi murtad, misalkan munafik. Nah, begitu banyak. Misalkan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum an tijarah, misalkan tunjikum min adzabin alim. Itu kan ayat-ayat perjuangan. Ya, perdagangan tapi akhirat. Tu'minu billahi wa tujahidu fisabilillah. Jadi ketika tujahidu, ya Allah saya bukan untuk diri sendiri, hidup saya adalah untuk berjuang. Ada lagi hal la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ya Allah anak saya yang satu ini kok masih nakal, mengganggu saya zikir. Ya. Maka bukakan pintu ya Allah, moga-moga ini anak saya menjadi ahli zikir. Nah, itu contoh-contoh membaca Al-Quran itu dengan hati. Diikuti dengan berdoa. Jadi jangan mulut saja berdoanya itu, tetapi harus dengan hati. Ini adalah yang menyangkut tata cara untuk memahami dan membaca Quran yang syarat batinnya itu juga harus dijalankan. Nah, yang ketiga, yang terakhir, ya yang keenam itu harus mengikuti ayat itu, namanya nihayatul imtisal. Jadi kalau ayatnya itu perintah, maka kuatkanlah saya Allah, bisa mendekatkan diri Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dzikron katsiran, ya Allah itu kan disebutkan ya ayyuhalladzina bertakwalah kepada Allah dan berzikirlah sebanyak-banyaknya. Maka di sini itu nihayatul imtisal, ini adalah ayat-ayat perintah yang diamanahkan pada kita ketika membaca itu untuk melakukan. Karena kan perintah Allah itu sebagai orang yang takwa itu adalah menjalankan perintah Allah. Nah, dan yang ketujuh adalah nihayatul istinah, yaitu menguatkan diri kita untuk menjauhi seluruh larangan
larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Para salikin rahimahullah, dengan cara 7 tadi syarat batin ya, yang itu menyertai kita dalam membaca Al-Qur'an, maka insya Allah kita akan orang-orang yang betul-betul bisa memaknai Al-Qur'an itu. Saya lanjutkan ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, tadi disebutkan ya, orang membaca Quran keras, kenceng, tapi tidak hatinya tidak khusyuk, wa ta'zim dan tidak ta'zim pada Allah, khaliyatan dan itu dijalankan dalam keadaan tidak tenang. Yaqra'unahu kama unzila min fatihati ila khatimatihi wa la yaqra'una ma'nahu wa la ya'lamuna illa syai'in unzila wa la alimu fa innal ilma manafa. Jadi orang yang membaca Quran tidak dengan tartil bilafdin tadi, tidak menghadirkan 7 cara tadi, ini sepertinya adalah orang yang membaca Al-Quran ketika diturunkan dari surat Al-Fatihah hingga surat, tetapi tidak mengetahui maknanya dan tidak mengetahui untuk apa Al-Quran itu diturunkan. Yaqra'una kama unzila minal Fatihah ila khatimah, dan mulai baca Fatihah minal Fatihah ila khatimah sampai khatam, wala makna dia enggak ngerti maknanya. Ya tetap dapat pahala. Membaca Quran 1 huruf itu 10 kebaikan. Bagus. Tetapi yang paling bagus adalah mengerti maknanya. Pelan-pelan. Baca Quran yang di sebelahnya ada terjemahan, katakan, kemudian diangan-angan. Apalagi umur seperti kita, itu sudah waktunya angen-angen maknanya itu. Saya lanjutkan, wala ya'lamuna illa syai'in unzila, dan dia tidak mengetahui pasti ya, walau alimul amilun ya, dia juga tidak bisa ngerti maknanya terhadap apa diturunkan. Walau alimu, apalagi Anda akan mengetahuinya makna behind message dari Quran itu apa. Apalagi la alimu, maka kamu juga nggak bisa mengamalkan. Nah, fa innal ilma manafah. Maka karena ilmu yang sebenarnya adalah pengetahuan yang bermanfaat. Kan doanya ada. Doanya itu ilmin yuntafa'u bi. Jauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Itu adalah contoh dari cara berbaca Al-Quran yang benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, rahimahullah, itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah, kita sudah punya beberapa wirid. Ya, 1 wirid dalam arti pujian dan doa. Banyak yang ibu-ibu, bapak-bapak, para salikin sudah lakukan tiap hari. Yang kedua, ibu dan bapak sekalian menjalankannya itu dengan wirid melalui sholat sunat yang kita lakukan secara menerus-menerus. Nah, yang ketiga, ini wirid khusus dengan cara membaca Quran. Itu juga wirid. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita sehingga kita menjadi ahlul Quran. Karena kita nanti insya Allah jadi wadhil jannah ma'al Quran. Doanya kan itu kan di dalam Al-Quran itu, moga-moga nanti kita masuk surganya Allah bersama Quran. Amin. Nah, ini wirid. Nah, wirid yang lain pada saatnya akan kita sampaikan. Intinya 1, ayo kita membiasakan sholat-sholat rawatib, sunat, dan juga sholat-sholat anjuran-anjuran yang lain. Itu kita jadikan wirid kita. Nah, yang kedua adalah sholat melalui membaca Quran dengan tartil, dengan lafdin, dan itu kita jalankan dengan 7 syarat batin. Insya Allah itu menjadi bagian dari rojak kita,
khauf kita, harapan kita pada Allah, dan kita dijauhkan dari seluruh khauf, ketakutan hidup kita. Insya Allah, moga-moga Allah selalu melindungi kita, memberi kemudahan buat kita, keluarga kita yang lagi ada masalah diangkat masalahnya, seluruh hajat anak cucu kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan wirid sholat sunat dan wirid membaca Al-Quran. Al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.